Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan selamat pagi teman-teman Santo Paulus. Apa kabar? Untuk tahun ini biasanya kan EduFair offline di bulan Januari, dengan online berarti maju bulan di November ya. Oke, mungkin saya langsung nanti putarkan beberapa video, baru nanti akan saya jelaskan mengenai UMN. Oke, selamat menyaksikan. Di sini kalian gak akan cuma dapat ilmu, tapi kalian akan didorong untuk menghasilkan suatu karya yang berguna untuk banyak orang. Dengan pengajaran profesional, fasilitas yang lengkap, kalian bisa mewujudkan apapun di sini. Mulai dari merancang desain brand terkenal, membuat mobile application, membangun robot industrial automation, menyutradarai film ternama, sampai menjadi pionir startup. Kak, kita bakal tengok semuanya? Iya dong, yuk kita mulai! UMN menyediakan 4 fakultas dengan 13 program studi yang bisa kalian pilih. Buat kalian yang digital banget, Fakultas Teknik dan Informatika menyediakan program studi Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Elektro, dan Teknik Fisika. Fakultas berikutnya adalah Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini ada 2 program studi yang eksis banget nih teman-teman. Pertama, ada Prodi Strategic Communication, dan yang kedua adalah Multimedia Journalism. Berikutnya Fakultas Seni dan Desain, yang terdiri dari 3 program studi buat teman-teman yang berjiwa seni. Ada Prodi Desain Komunikasi Visual, Prodi Arsitektur, dan yang terakhir Prodi Film dan Animasi. UMN juga punya Fakultas Bisnis buat kalian yang mau terjun di dunia bisnis dan keuangan. Ada program studi akuntansi dan Prodi Manajemen. Di UMN juga ada program diploma dan pascasarjana loh. Program diploma Hotel Operation di UMN menyediakan studi lebih lanjut di luar negeri. Dan yang terakhir, program Magister Manajemen Teknologi. Buat teman-teman yang lagi nyari referensi penelitian, perpustakaan UMN punya banyak banget koleksi literatur akademis, jurnal, bahkan novel. Selain itu, perpustakaan UMN juga punya koleksi berupa e-book dan e-jurnal. Oh iya, di perpustakaan UMN teman-teman bisa pinjam buku secara mandiri di sini. Tak hanya itu, teman-teman juga bisa menggunakan ruang diskusi untuk belajar bersama, mengerjakan proyek, dan juga melakukan presentasi. Ini semua gratis untuk mahasiswa loh. Yuk! Ada satu hal lagi nih unik, teman-teman bisa mengakses Netflix di perpustakaan sebagai referensi film loh. Dalam menunjang perkuliahan, mahasiswa UMN difasilitasi oleh lab-lab yang mumpuni. Salah satunya adalah studio green screen yang dapat mengubah latar visual. Kayak gini nih contohnya. Studio TV tempat kalian belajar bikin show sesuai dengan standar broadcasting. Dan ada lab sound design buat bikin sound effect dan dubbing nih. Dan jangan khawatir soal deadline. Studio arsitekturnya dapat digunakan 24 jam setiap hari oleh mahasiswa. Keren kan? Nah, ini Kolabohub. Ruang praktek mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UMN yang terdiri dari banyak lab penunjang terintegrasi yang canggih dan sesuai dengan standar industri. Kalian dapat menggunakan lecture hall untuk kuliah umum
atau bahkan teater-teater yang gede banget buat seminar. Nggak cuma belajar secara reguler, mahasiswa UMN juga bisa belajar secara kolaborasi dan secara online. Biar up to date, ada Kompas Corner buat akses ke pusat informasi Kompas. Di waktu break, ada Libro Cafe dan kantin yang luas dan nyaman. Yuk! Nama lokal. Pagi. Nama lokal gue dari jam 8. Lalu kita bisa refreshing di sini. Yuk, Apa? jalan lagi. Linknya. Kalau kalian belum cukup fresh, kalian bisa berolahraga di rooftop loh. Nanti gue berhentiin 8.40. Boleh. Nanti boleh. Oke. Gedung Nanti UMN gue berhentiin juga 8.40 mendapatkan ya. penghargaan, yaitu juara 1 Asia Tenggara Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2015 dan First Runner Up Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2019. UMN juga terakreditasi A oleh Bank PT loh teman-teman. UMN juga memiliki total 26 unit kegiatan mahasiswa yang dapat kalian ikuti. UMN yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group juga menjalin hubungan mitra dengan beberapa perusahaan yang pastinya memberikan mahasiswa UMN jaringan koneksi yang luas. Kalian tahu nggak sih kalau 90% mahasiswa UMN udah bekerja bahkan sebelum mereka diwisuda. Ada yang terjun di dunia profesional, ada juga yang berwirausaha. Nah, ini adalah Skystar Ventures yang menyediakan inkubasi bisnis untuk mahasiswa yang ingin menjadi entrepreneur. Skystar adalah inkubator bisnis pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi A oleh Kemenristek Dikti loh. Daripada kami terus yang ngomong, mending kita ngobrol bareng alumni yuk. Selama kuliah di UMN, saya mendapatkan dosen-dosen yang luar biasa, melatih kepercayaan diri saya untuk berbicara di depan publik, dan juga melatih kepercayaan diri saya untuk membangun bisnis saya saat ini. Saat ini saya bertanggung jawab atas company yang saya dirikan, yaitu Ohana Enterprise. Kurikulum UMN yang selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini membantu saya untuk meningkatkan keterampilan teknikal saya. Hal inilah yang membuat saya sekarang bisa menjadi seorang backend developer di Western Union Amerika Serikat. Halo semua, aku Gianni. Pas Edufair di SMA aku di Manado dulu, UMN buka tes beasiswa dan aku dapat beasiswa 80%. Lumayan banget kan buat ngurangin biaya masuk kuliah. Dan selain tes beasiswa, UMN juga punya beasiswa prestasi dan jalur raport yang masuknya tanpa tes loh. Jadi gimana nih, ada pertanyaan? Kak, aku mau nanya. Ya? Cara daftar masuk UMN gimana ya, Kak? Nah, ultimate itu untuk pas video doang. Oke, baik, video berikutnya.
Bersama desain komunikasi visual, kita bicara tentang estetika. Tidak hanya memanjakan mata, namun mampu menyampaikan pesan. Merancang komunikasi lewat visual, menciptakan perubahan untuk dunia, menggali potensi diri, dan tidak pernah puas untuk menjadi insan kreatif. dan fasilitas yang up to date dengan perkembangan teknologi. Tak hanya itu, UMN juga menjadi sarana membangun networking yang baik serta menumbuhkan sikap kepemimpinan. Oke, satu video lagi sebentar. Managing your projects should feel more like this. That's why you need ClickUp. With ClickUp, What's up the people of the world, broadcasting live from my house and you are watching me again. Di vlog kali ini gue akan membicarakan tentang DKV. Yes, desain komunikasi visual, or in English visual communication design, VCD. Seperti yang gue bilang di Force on Vlog, gue menempuh pendidikan sebagai mahasiswa DKV di kampus gue UMN Multimedia Nusantara University, my friend. Sekarang gue sudah menyelesaikan semester 2 dan minggu ini gue akan lanjut ke semester 3. Liburan sudah habis. Just kidding. Oke, di sini gue berbagi tentang cerita bagaimana gue berkuliah DKV kurang lebih 2 semester ini. Yang pertama gue kira kuliah DKV itu yang ngedesain-desain pakai software. You know, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Microsoft Paint. Yes indeed my friend, I use Microsoft Paint. Tapi ternyata bro, berbeda 179,99 derajat dari yang gue bayangkan. Di awal semester gue tuh cuma ada 2 dari 9 mata kuliah yang tugas-tugasnya pakai software. Selebihnya mata kuliah yang tugas-tugas kerjanya itu manual, pekerjaan tangan, handmade. Dan tugas-tugasnya itu bro, holy mother of all freaking pain in the assignment. Adalah yang namanya anatomical drawing, traditional painting, traditional sculpting, shape and form analysis. Gini ya, oke mungkin kalau di minggu pertama atau minggu kedua itu masih introduction. Di kelas itu masih introduction, atau paling nggak diajar basic-basicnya, paling basic gitu loh. Jadi slow dulu my friend, slow dulu, slow. Now it is not. Langsung tugas bro, straight to the pain in the assignment. Gue baru masuk kelas pertama drawing and what the hell, langsung hari itu juga dikasih tugas yang gue nggak ngerti sama sekali karena belum diajarkan. Yang gue maksud, oke selamat datang di kelas drawing. Sekarang kalian gambar kubus 3 dimensi di kertas A3 pakai pensil 2B dan gak boleh pakai penggaris. Itu kata dosen yang gue dengar dan gue tangkap. Oke, selamat datang di kelas drawing. Sekarang kalian gambar rasi bintang Virgo di kertas aluminium foil pakai darah dan sambil tutup mata. Hah,
Sama aja kayak matkul-matkul yang lain. Traditional painting. Sekarang kalian lukis satu set buah-buahan di kanvas kalian pakai kuas dan cat air, oke? Itu kata dosen yang gue dengar dan gue tangkap. Sekarang kalian lukis satu set galaksi Bima Sakti di hidup kalian pakai sapu lidi dan lumpur. Oke, lanjut. Anak DKV juga kan terbiasa dengan begadang. Bukan begadang nonton bola, bukan juga begadang internetan, tapi begadang ngerjain tugas. Karena tugas-tugas DKV itu nggak sekedar di atas kertas HVS, kertas tugas. No, gak sekedar tugas yang search di Google, copy, paste, print, clipping. Ini contoh-contoh tugas di cafe gue waktu semester 1. Oke, lanjut. Tapi menurut gue bro, kuliah di cafe itu kuliah paling seru. Mahasiswa dan dosennya unik-unik. Ada dosen-dosen di kampus gue yang ngajarnya pakai kostum. Pernah juga satu kelas gue disuruh pakai kostum waktu belajar. Anak di cafe juga akan ditantang ke kreativitasnya dalam mengerjakan tugas. Karena dari situ juga lah dosen akan menilai. Kalau lu anak di cafe, you have to start think out of the box. Think of something new and innovative, my friend. Gue share satu kesaksian gue. Kesaksian! Dosen gue pernah kasih tugas kayak gini. Coba kalian desain sebuah poster untuk acara wayang. Yang pertama kali terlintas itu pasti desain-desain dengan sentuhan tradisional. Di sini I try to think of something new and different. And I came up with this. Yes, I know it's not that great, tapi ini salah satu tugas gue yang di awal semester dapat nilai tinggi. The point is use your creativity as much as you can kalau lu jadi anak DKV. Mahasiswa DKV itu mahasiswa seni. Mahasiswa seni itu spesial. Ya, spesial. Karena semua yang spesial itu pasti pakai telur. Thank you so much for watching my vlog. And please like, comment, and subscribe to my channel for more videos. And me on Facebook, follow me on Twitter. Daddy Zo, my friend. Daddy Zo. Daddy Zo. Daddy Zo. Cheers. Oke, baik. Tadi 4 video mengawali jumpa kita pagi ini. Oke, UMN didirikan oleh sebuah perusahaan kelompok Kompas Gramedia. Jadi buat teman-teman yang nantinya setelah lulus ingin bergabung dengan Kompas Gramedia, itu akan lebih mudah kalau teman-teman kuliah di UMN, karena kita adalah salah satu bagian dari kelompok, jadi bukan kerjasama ya. UMN lokasinya di Gading Serpong, Tangerang, Banten, jadi cukup nyaman, jauh dari kemacetan, jauh dari Jakarta, dan dekat dengan bandara. Dan lokasi di Gading Serpong ini sudah cukup banyak makanan-makanan khas Pontianak. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah nanti kalau kuliah sudah tatap muka atau offline, teman-teman juga bisa pilih tempat tinggal. Ada asrama, ada kos-kosan, dan ada apartemen. Sesuai dengan pilihan teman-teman nyaman di mana. UMN udah diri tahun 2006, lalu angkatan pertama kita tahun 2007. Dan UMN ada 4 fakultas, 12 program studi S1, dan 1 program studi D3 perhotelan. Nah, beberapa video tadi yang saya putarkan adalah jurusan yang paling banyak diminati di UMN, DKV, film, ilmu komunikasi, manajemen, SI, dan teknik informatika. Keenam jurusan ini yang sangat dekat sekali dengan teknologi 4.0. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, teman-teman sudah bisa merasakan perusahaan-perusahaan mana yang masih bisa eksis di kondisi pandemi. Berarti yang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital ya, online dan lain-lain. Nah, cara masuk UMN saya akan tawarkan 3 jalur, 2 jalur tanpa tes dan 1 jalur dengan tes beasiswa. Buat teman-teman dari Santo Paulus, kita sudah kerjasama sudah cukup lama dan UMN selalu hadir di EduFair baik offline maupun online saat ini. Jadi dengan jalur rapot teman-teman sudah bisa masuk jalur undangan. Dan bila teman-teman memiliki ranking, kita juga berikan beasiswa. Oke, jalur beasiswa tanpa tes, yaitu jalur beasiswa akademik, kita melihat ranking teman-teman dari kelas 11 semester 2. Peringkat yang kita lihat adalah peringkat kelas 5 besar, peringkat jurusan atau paralel atau angkatan 10 besar. Peringkat 1-2 di kelas, potongannya 50%, peringkat 3-5 potongannya 50%. 30%. Nah, lalu kalau peringkat jurusan, peringkat 1-2 bebas uang pangkal 100%, peringkat 3-5 potongan 75%, peringkat 6-10 potongan 60%. Itu beasiswa akademik. Syaratnya mudah, fotokopi rapot kelas 10-11, lalu surat keterangan ranking dari sekolah menjelaskan teman-teman ranking di kelas 11 semester 2. Lalu ada peringkat, lalu ada beasiswa non-akademik. Beasiswa non-akademik kita berikan buat teman-teman yang punya prestasi atau sertifikat lomba selama di SMA.
tingkat kota Pontianak atau provinsi, atau tingkat nasional atau internasional. Potongan yang kita berikan 30-50% kalau tingkat provinsi, nah kalau tingkatannya lebih tinggi lagi nasional, lebih dari 50%. Lalu ada juga beasiswa putra-putri guru, kita apresiasi potongan uang pangkal 50%. Lalu ada juga beasiswa kakak kandung, bila teman-teman ada yang kakaknya sudah kuliah di UMN atau alumni UMN, kita apresiasi potongan uang pangkal 30%. Kalau lebih dari satu kakaknya yang sudah kuliah di UMN, kita berikan lebih dari 30%. Itu jalur-jalur tanpa tes, jalur beasiswa akademik dan akademik. Lalu ada juga jalur dengan tes beasiswa. Saya biasa menyebutnya adalah tes untuk membantu orang tua. Apalagi dengan kondisi pandemi ini cukup membantu untuk memberikan potongan. Dan di UMN juga pembayaran bisa diangsur hingga tahun depan. Nah, bedanya kita dengan kampus lain yang dengan sistem gelombang, kalau di UMN tidak ada sistem gelombang, kapanpun teman-teman mendaftar biaya tetap sama. Nah, tapi kalau teman-teman mendaftar di semester 1, dari bulan Agustus sampai Desember, potongan dan kuota beasiswa masih cukup banyak. Dan teman-teman bisa membantu orang tua dan bayaran bisa diangsur. Nah, tes beasiswa ini akan kita berikan tanggal 15 November, khusus teman-teman dari Pontianak. Bila ada passion dan peminatan, teman-teman bisa nanti kontak saya, sebentar saya tuliskan di chat box, nomor WA saya. Nah, itu saya tuliskan, jadi buat teman-teman kalau yang ada passion dan peminatan, jangan sia-siakan untuk membantu orang tua untuk bisa bergabung dengan kampus UMN di Gading Serpong, Tangerang. Nah, UMN biasa disebut kampusnya YouTuber juga, buat teman-teman ya, salah satu prestasinya adalah mungkin di tahun 2018, di mana perhelatan Asian Games, di situ ada beberapa siswa kita juga ikut ambil bagian, bahkan Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Asosiasi Asian Games sampai hadir ke UMN untuk meminta bantuan tim broadcast kita untuk membuatkan video pembukaan maupun penutupan melalui drone atau pilot tanpa awak. Dan kita kirimkan 90 mahasiswa volunteer kita untuk pembuatan video pembukaan dan penutupan tersebut. Di samping itu juga yang mendesain dari medali Asian Games didesain oleh alumni DKV UMN. Lalu di tahun 2019, tim animasi UMN juga menjuarai tingkat nasional, lalu mewakili Indonesia di Jepang, kita mendapatkan peringkat kedua di Jepang. Itu adalah sekilas mengenai UMN. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan melalui chatbox atau open mic, silakan. Oke, terima kasih Bapak Wisnu, Andre Wisnu ya. Ya jadi tadi pemaparannya ya luar biasa. Bahkan tadi saya catat itu ada istilah beasiswa kakak kandung ya Pak ya. Betul ya, Pak. Jadi itu juga baru saya dengar, jadi bagus sekali menurut saya. Nah, juga tadi prestasinya bagaimana UMN ini juga terlibat di event terbesar juga di Asia yaitu Asian Games. Juga dilibatkan di sana, artinya memang bagaimana kampus yang berbasis digital ini memang sangat diperlukan untuk saat ini. Bagi teman-teman ya peserta Expo ini, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan bisa juga lalu melalui kolom chat kalau suaranya kurang jelas atau bagaimana, atau langsung bertanya silakan. Ini waktu kita masih ada sekitar 15 menit panjang waktunya. Silakan peserta. Baik yang dari SMA Santo Paulus, juga mungkin ada yang dari luar karena ada beberapa yang boleh juga gabung di sini, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada kesempatan dari SMA lain. Iya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Gede mungkin, Gede itu, Gede Sanjaya. Ada yang tanyakan Gede? Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi nanti juga sudah dibagikan nomor HP ya untuk kontak personnya, nanti mungkin bisa dihubungi juga lebih lanjut di sana. Kalau ada yang ingin ditanyakan.
Iya, oke. Mungkin sambil nunggu bertanya ini Pak, kita sesi foto dulu sebentar ya, karena sebagai bahan dokumentasi kita. Jadi silakan dinyalakan kamera bagi yang belum menyala kameranya. Kita sesi foto bersama dulu. Silakan Pak Soekardi. Oke, ya sudah. Terima kasih Pak Soekardi. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan teman-teman serta didik SMA Santo Paulus? Ya, Albert Cristiano ya. Silakan Albert kalau ada pertanyaan. Tidak ada Pak. Oke. Ini UMN sudah baru tahun ini Pak ya join di Expo SMA Paulus. Sudah ada sebelumnya mungkin? Sudah setiap tahun Pak. Kita sudah setiap tahun ikut Pak. Oh, ya. Nah. Oke. Ya, jadi tadi lokasinya juga di Tangerang Pak ya? Di Tangerang. Ya, kita di Gading Serpong, Tangerang, Banten Pak. Tangerang. Tadi juga disampaikan di sana kalau bicara makanan Pontianak juga sudah ada di sana, banyak yang buka. Ya, betul Pak, sudah banyak sekali. Jadi gede itu kalau takut meninggalkan Pontianak karena makanannya ya di sana sudah ada gede. Jadi sudah ada ya. Memang kadang-kadang orang Pontianak ini takut meninggalkan kulinernya itu Pak. Oke. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, ya. Sepertinya tidak ada nih Pak pertanyaan. Nah, jadi baik. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin berupa pikiran dan sebagainya bisa menghubungi Pak Andre Wisnu tadi melalui nomor WA-nya, kontak personnya. Jadi silahkan tanya lebih lanjut di sana bagi peserta yang ingin bergabung bersama Universitas Multimedia Nusantara. Ya. Oke, baik. Baik Pak Leo, berarti saya izin pamit ya. Ya, silakan Pak. Ya, oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya.